Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Bapak Jan Calvin Pindo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Hakikat, berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 18-25 bersama saya, Sema Krisnawiyataji, kader pendeta GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Ketika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing setiap kami dengan keterbatasan kami, untuk melihat firman-Mu sebagai panduan dalam kehidupan kami, dan cara kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nah, Teens, yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kejadian pasal 2 ayatnya ke-18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ansos atau yang kita kenal sebagai antisosial adalah istilah yang dilekatkan pada mereka yang gak mau bergaul dengan orang-orang banyak, yang memilih untuk menjalani kehidupannya sendirian atau mungkin dengan sebagian orang saja. Mereka adalah orang-orang yang membatasi pergaulan mereka dengan ketat. Kisah Kejadian mengawali seluruh Alkitab dan memuat tentang asal-usul atau etiologi. Satu di antara beberapa kisah itu bertutur tentang asal mula manusia. Dalam keyakinan penulis kitab Kejadian, manusia adalah makhluk atau ciptaan. Sejak awal mula diciptakan, Tuhan sudah menetapkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, bukan penyendiri. Tidak baik, kata Tuhan, kalau manusia itu seorang diri saja. Ketika Tuhan mengatakan sendiri tidak baik, ungkapan itu menunjukkan hal yang sangat mendasar. Semua yang datang dari Tuhan adalah kebaikan semata-mata. Jadi tidak mungkin ada yang tidak baik datang dari Tuhan. Teens, ada banyak sebab dan alasan bagi seseorang untuk mengambil sikap antisosial. Pilihan itu tidak dapat dicarikan pembenarannya. Tetapi karena kita tahu kebenarannya akan antisosial, kita harus mewujudkan bagaimana manusia memiliki kebersamaan dalam kehidupannya. Sikap antisosial sudah pasti keliru. Sikap ini adalah pintu menuju ketidakpedulian. Ketidakpedulian akan membawa orang pada pengabaian terhadap seluruh ciptaan Allah. Dan yang paling berat adalah pengabaian terhadap Allah sendiri. Dari bacaan kita hari ini, kita diajak untuk mengetahui dan menghayati bahwa hakikat manusia bukanlah sekedar ciptaan Allah, tetapi makhluk sosial. Kita semua dipanggil untuk ada bersama dan bagi seluruh ciptaan. Kepedulian terhadap seluruh ciptaan menjadi wujud syukur kita kepada Sang Khalik yang sudah menjadikan manusia sebagai mitra dan pemelihara ciptaan yang lain. Dengan kata lain, kepedulian sosial adalah wujud dari hakikat manusia. Jadi, Teens, jangan lupa untuk bersosialisasi dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan siapapun itu. Kalau kita ansos dan mengurung diri kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita ansos dan tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana orang bisa mengenal kita? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua. Yuk, kita bisa bersama-sama bergaul, terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui kesadaran akan hakikat kami sebagai makhluk sosial, Engkau memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kebersamaan. Biarkan kami untuk mengenal satu dengan yang lain, mampu mengetahui apa yang jadi pergumulan rekan, keluarga, bahkan teman-teman kami Tuhan. Biarkan kami juga senantiasa memiliki kehidupan yang peka terhadap kebersamaan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.